Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kesalahan taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di aula Tika putra ibu. Salawat dan salam tercurah kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui dalam segala maksud sebagai umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sulawesi Utara, yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Kadanghalang, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara petugas Damkar, advokat, Anggaha, dan mereka di Kadanghalang. Alhamdulillah pada hari ini sudah beberapa waktu kita rencanakan sosialisasi ini yang gunanya untuk keselamatan dalam bertugas di petugas Damkar kita Kabupaten Sulawesi Utara. Nantinya akan disampaikan dari Bapak dari Damkar Kabupaten dan Satpol PP berkenaan dengan keselamatan dan keamanan kita dalam bertugas. Mengingat pentingnya acara sosialisasi ini, kami mohon adik-adik petugas Damkar dalam bertugas nantinya bagaimana caranya agar kita selamat dalam bertugas di perjalanan selamat, baik dari kita maupun dari masyarakat. Kita tidak menghendaki hal-hal yang tidak inginkan, walaupun musibah-musibah yang kita alami sekarang ini mudah-mudahan mendapat pelajaran atau pengalaman untuk yang akan datang. Memang tugas kita ini tugas mulia sosial, tapi perlu juga kita perhatikan keselamatan kita sendiri, keselamatan orang lain. Nah, itu juga yang perlu kita perhatikan, yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak dari Satpol PP. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak yang mewakili dari pihak Satpol PP, mudah-mudahan apa yang beliau nanti sampaikan merupakan masukan bagi kita semua agar dalam bertugas nantinya benar-benar kita memperhatikan keselamatan kita, keselamatan masyarakat lain yang kita perlu. Mungkin itu saja sebagai sambutan dari kami sebagai kepala desa. Selanjutnya untuk penyuluhan secara lengkapnya kami persilahkan kepada Pak dari Satpol PP dan Kabupaten Sulawesi Utara. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kadanghalang, Bapak Ketua BPD Desa Kadanghalang dan aparat desa. Yang saya hormati rekan-rekan dari Damkar dan para peserta sosialisasi yang berhadir di tempat ini. Pertama-tama di sini kami menyampaikan mohon maaf daripada Kepala Satpol PP dan Damkar, berhubung ada kegiatan dan
dan lain hal, maka beliau tidak bisa untuk berhadir ke tempat ini. Mungkin jadi kami diminta untuk menghadiri beserta kawan-kawan keberadaan DC ke tempat ini. Di sini kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang mungkin diberikan oleh Bapak Kepala Desa dan aparat desa di sini serta tokoh masyarakat di Desa Kandanghalang yang meminta kepada kami untuk memberikan sosialisasi tentang kegiatan pemadaman dan kelancaran di perjalanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran yang terjadi di Hulu Sungai Utara. Mungkin untuk lebih lancarnya kegiatan ini mungkin akan disampaikan oleh saudara kita Inspektur ID Saputra. Beliau sudah menjabat sebagai inspektur Pak. Nah, alhamdulillah kita Amuntai mempunyai inspektur Pak. Nah, sedangkan di kabupaten lain hanya 2 atau 3 inspekturnya. Nah, kan di sini perlu tahu. Jadi kita alhamdulillah Pak, untuk Amuntai kita sudah mempunyai inspektur. Inspektur itu baik, ya ibaratnya tuh berkaitan dengan pemadaman tuh lebih menguasai. Nah, misalnya banyak hal yang diketahuinya dengan adanya mengikuti pelatihan dan penataran berkaitan dengan pemadaman dan rescue. Untuk itu jadi alhamdulillah kita mempunyai inspektur. Untuk ini mungkin jadi yang dapat saya sampaikan. Untuk seterusnya untuk kegiatan sosialisasi ini akan disampaikan oleh Inspektur ID Saputra. Untuk itu kami persilahkan dan ulun akhir dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon izin Pak Kades, Pak Kasih maupun ketua BPD atau kebahagiaan masyarakat. Mohon izin satu-satu terima kasih kembali untuk Desa Kandanghalang kepercayaan kepada kami memberi sosialisasi dalam kecepatan keselamatan dalam bertugas, khususnya pemadam kebakaran maupun ambulansi. Nah, kita bahas itu dulu. Jadi ada 3 pokok permasalahan penting bagi kita. Kalau satu pak pelanggan ini sekitar 3, saya rangkum dalam 3 pak jadi 1. Nah, 1 paknya 4 jam rusak apalagi. Jadi alhamdulillah saya tidak lanjuti ucapan terima kasih Pak Padila. Inspektur ada di Kalsel ada 17 orang. Alhamdulillah ulun diberi pemerintah kabupaten kota Inspektur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, ulun ditugaskan. Nah, sekongannya yang ada di inspekturnya Tanjung, ada di inspekturnya. Jadi tapi saya kira ini inspektur itu mudah, ternyata bebannya luar biasa Pak. Membina buah biang sebenarnya. Dan ulun kami sebagai pemerintah daerah mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena relawan kita ini jumlahnya Pak ada 1.743 orang termasuk unitnya.
nah maupun yang di rescue. Jadi 1.743 orang yang terdaftar di wadah kami di Kemendagri hanya 661, Pak. Nanti kita bahas ya jumlahnya itu. Kita ngambil yang pertama aja. Oke. Bagi kekawanan, mohon maaf, mohon izin kasar karena kamu mandiri. Kabit ada urusan yang penting ke Banjar diwakilkan oleh Pak Kasih. Mungkin beberapa aja lo lawan ulun lo. Mudah-mudahan tahu. Jadi kita langsung jalan. Nah kita berasal. Tadi nyaman ulun. Mau izin ulun berdiri. Tadi nyaman baik kali berdiri. Jadi kebakaran sebagai urusan pemerintah. Urusan pemerintah. Mau izin nih. Kalau kebakaran itu urusan pemerintah, pihak ini kami bukan pahlawan, tapi berdua pihak yang pahlawannya. Nomor 1 di Indonesia pahlawan tanpa jasa Pak adalah Herawan. Yang kedua siapa? Guru Pak. Kenapa dipadahkan oleh relawan nomor 1? Karena relawan tanpa ada gaji Pak. Ikhlas, tapi tergantung orang lagi. Kalau guru pahlawan juga tanpa jasa, tapi dia digaji. Nah itu. Tapi yang ikhlas benar nih bebannya Pak. Jadi gini, langsung dari keputusan Kemendagri dalam Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, kebakaran itu sebagai urusan pemerintah wajib, lain urusan pihak, urusan yang kami minta. Tapi kami kadis berapa se-Asia, se-Indonesia, se-dunia, relawan terbanyak ada di Kalimantan Selatan. Saya tambahkan. Yang lainnya begitu beritaan Pak. Amerika, Singapura, Inggris semuanya gaji. Tapi relawan swasta terbanyak se-Indonesia ada di Kalimantan Selatan. Se-Asia terbanyak ada di Kalimantan Selatan. Nomor 1-nya di mana? Banjarmasin Pak. Nomor 2-nya alhamdulillah kita masih mengutiki Pak. Dari sejak 2097 ulun jadi pemadam kebakaran, jadi lawan kayu buat sejak 97 sampai sekarang. Amun saya tetap nomor 2 di Kasar se-Kalimantan Selatan. Pemadam berbagai. Jumlahnya berapa? 132 unit. Yang terdaftar berapa? 74. Yang belum, yang ada. Jadi dari 118 unit yang terdaftar di tempat kami, yang tiap bulan Pak, wah ini naik deh jadi 500 per unit Pak, untuk bahan bakar minyak. Diperjuangkan udah 7 tahun, baru tahun ini yang naik. Saya buka, alhamdulillah ada. Oke, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Lanjut, urusan pemerintah itu direkomend rekomen ya buat biar kami rekrut itu urusan kami. Pendidikan wajib, kesehatan biar wajib, PO dan penataan uang. Di bawahnya ada Pak urusan praktik belum, urusan minmas Pak. Benar tulisannya. Benar kredit
yang di desa itu di yang ini akunnya buat Linmas karena di Permendagri nomor 26 tahun 2020 ada namanya Satlinmas, tugasnya kesiagaan bencana dan kebakaran Pak. Nah di situ ada Kadibunya, nah Kadibunya di bawah ada Kadibum bencana kebakaran. SPR-nya apa? Udah sebagai pelayanannya, udah peraturan menteri nomor 18 belum kata buat nih yang limasnya peraturan limasnya next. Nanti kita sharing ya, ingat-ingat ini ada 32 slide. Bila kita kita waktu hitung-hitung berapa nih? Ya ingin 15 menit istirahat silahkan minum. Pelayanan jenis PM ini Pak. Berarti yang utamanya sosial ada, pendidikan juga ada, kesehatan biar wajib Pak. Nanti kita bahas ini wadah biar ada ini nanti kita bahas. Pelayanan respon cepat, respon tem juga bahasa Inggrisnya. Nah, layanan pelaksanaan pemadam dan pengendalian kebakaran. Siapa punya? Damkar punya, pemadam kebakaran, relawan pemadam kebakaran punya. Terus layanan pelaksanaan penyelamatan dari evakuasi. Siapa? Yang ahli Pak. Jangan berbeda ya nggak bisa ahli. Bukannya pemadam kada bisa lah. BPBD tapi bikin fatal orang. Layanan pemberdayaan masyarakat atau relawan biar tanggung jawab pemerintah, mohon izin Pak, tanggung jawab desa. Terus layanan pendataan infeksi mitigasi, siapa punya? Damkar punya Pak. Jadi mohon maaf, ulun langsung cerahkan lah. Jadi ada suatu sebuah rumah A diinvestigasi, kalau bukan mohon maaf nih, sekian persen malam lagi 100% mana Pak? Melihatlah yang terbakar ini berapa persen. Tiang satu itu dihitung Pak. Jadi luas rumah mitigasi infeksi dan mitigasi itu tiang satu orang kebakaran itu harus dihitung. Luas rumah, tinggi rumah berapa, harga rumah berapa, per orang, isi rumah berapa. Itu kalian yang hanya dinilai 100% atau 80% itu. Tapi mohon maaf perlu kadang menyalahkan relawan dan ucapan terima kasih juga. Kalau itu adalah data, kan ada nih yang mencapai tahun berapa buah itu data sementara Pak. Karena kalau kebakaran malam otomatis siang kami mitigasi, kadang mungkin malam. Karena lokasi wilayahnya berapa meter, rumah orang berapa yang diselamatkan apa. Next. Nah, tugas relawan yang ulun beli kabel pian sejak tahun 2020 Pak. Ulun mulai mendata dari 2020 ulun mendata untuk relawan kebakaran netkan itu 520 ulun data ulang. Tahun ini ada 661. Seluruh provinsi netkan 40.291 se-Indonesia Pak. Relawan mendaftar, relawan ini terbuat dari SIU juga. Keberadaannya sebagai di tingkat RT, RW dan basis pembinaan di tingkat desa
dan kelurahan sampai dengan tingkat nasional. Ada alang-alang Pak Ngelawan ini udah nasional, bukan di Kalimantan, bukan kabupaten, tapi di internasional. Di mana peraturan Kemendagri lambangnya kalah kami Pak. Biar lambang itu ini agung, biar langsung lambang Kemendagri itu dilindungi oleh pemerintah pusat. Capaian spontan oleh mereka termasuk menjadi indikator yang dihitung dalam capaian SPM. Cuk urusan kebakaran. Nanti kita bahas spontan itu gimana. Dengan manfaat kemudahan aplikasi Redcar, kita biar mendaftar di Play Store Pak. Nah, itu peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran. Peran masyarakat turun voluntary dan mandatory. Voluntary adalah masyarakat pemukiman Pak, rumah. Habis itu masyarakat usaha swasta. Jadi di masyarakat ada yang, mohon maaf nih, ada yang usaha mulai lemari. Nah, usaha rumahan bersifat sukarela gratis pemerintah jujur dan baik apa dia mau fasilitasi meningkatkan harus dipenuhi diawasi pemerintah. Nah, kami wajib baik mengurusnya dia. Next. Konsep pemikiran pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran Dinas Golkar Provinsi DKI. Lanjut ke bawah. Opini masyarakat, pemerintah, tokoh masyarakat terlibat Pak. Relawan pemadam kebakaran, pemukiman aman kebakaran. Jadi satu unit berdiam nih melindungi Pak sakampungan Pak luar biasa berdiam. Next. Bagaimana konsep penanggulangan kebakaran lingkungan pemukiman penduduk. Lanjut asesmen identifikasi lapangan Pak. Jadi orang pemadam kebakaran itu tahu identifikasi lingkungannya, yang dimana yang rawan itu Linmas mungkin sudah menguasai, Linmasnya menguasai medan kampung, tapi tidak tahu baik kampung dia nih apa di mana titik air. Nah di situ Pak. Habis itu proteksi risiko kebakaran tahu nggak di sini? Oh ini utang nih. Proteksi risiko bencana lain ada nggak bencana selain kebakaran? Nah, konsep penanggulangan kebakaran gimana? Manajemennya biar sudah terurus, sudah manajemennya. Ada pengurusnya sudah ada. Nah, ada kumpulannya. Anggota sesuai Kemendagri Menteri Polhukam. Uji kita di sini Kesbangpol itu maksimal dari 17 orang sampai 21 satu pengurus. Next. Konsep alur pemberdayaan masyarakat Kemendagri nomor 364.1.06 tahun 2020. Pemerintah daerah program Redcar, program masyarakat. Jadi masyarakat wajib Pak, pemerintah wajib melindungi program relawan kebakaran, masyarakat pun juga mendukung akhirnya Pak. Nah, SDM-nya kompetensinya gimana? Sarana dan prasarana. Lanjut kualitas dan kualitasnya. Tata pelaksanaan harus ada SOP Pak.
kegiatan lingkungan aman terhadap kebakaran. Nah, wadah yang wajib Pak punya program. Next, karena ingat-ingatlah kalau Pak ada yang ditakonakan. Nah, relawan pemadam kebakaran suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran bentuk sosial nasional dari oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan desa dan kelurahan. Siapa orangnya? Rekar orangnya Pak. Relawan kebakaran, SDM-nya gimana? Sudah ahli tahu di bidangnya dan ulun ada gebian, ada ahli semuanya. Apalagi yang sudah lomba Pak. Wah, tuh top dah. Kira-kira provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan ada rekar RW RT Pak. Tapi yang ini bisa ke sini Pak. Gabung. Misalnya ada wadah kuliah ini 4 RT, jadi bagi orang 17 orang, anggap satu organisasi 21 di ET 1 orang berlima, ET 2 berlima ngumpul. Ini jadinya, ini bisa nyatu Pak. Siapa pelindungnya? Kecamatan Pak. Kecamatan kami tegaskan juga harus bertanggung jawab. Next. Pemberdayaan masyarakat legal. Sapras tahu Sapras? Apa itu Sapras? Belum tahu. Sarana dan prasarana. Nah, Sapras. Punya apal, punya hidran mandiri. Karena kita biasa lihat ini patah nih hidran. Alat pemadam kebakaran tradisional siapa? Pakai apa? Alarm teman harus ada di pos. Aplikasi cari Jakarta. Lanjut next. Ingat-ingat lah di mana yang hendak ditakut. Next. Break. SOP-nya harus ada kan? SOP kebakaran. Sebelum terjadi kebakaran apa yang kita lakukan? SOP pada saat kebakaran harus ada biar SOP pasca kebakaran. Jadi ada 3 jenjang. Jangan kita tahu sampul saja boleh. Nah kita lanjut next. Tugas dan fungsi rekam pemberdayaan manusia program pemerintah. Kebakaran, pendataan, pemeriksaan listrik gas ke rumah warga, menempelkan stiker rumah waspada kebakaran, mengikuti dan melaksanakan sosialisasi wadah kayak ini Pak, mencegah dan penanggulangan kebakaran. Saat kebakaran melaporkan kejadian, membantu tindak pemadaman awal, membantu pengevakuasian penghuni, membantu pengamanan barang, membantu menyelesaikan situasi. Pasca kebakaran, penanganan pengungsi kebakaran yang udah ketiban Pak, penyalur bantuan kepada korban bentuk dapur umum. Jadi wadah biar kadang menghadap kantor Pak, kadang menghadap dinas BPBD maupun dinas sosial. Programnya biar siapkan dapur umum, siapa anunya masakan. Mungkin mohon maaf ya, masaknya di desa, tanggung jawab desa ini. Lanjut, next. Keterampilan dasar penyuluhan. Keterampilan bertanya, lanjut. Sampai di sini ada yang ditakutkan Pak. Menhendak minum dulu. Bila ada kita lanjut. Ini udah selesai berapa? 10.
13. Nah, ada 20 slide lagi. Lanjut ya. Lanjut. Keterampilan lanjut. Keterampilan menjadi membuat penguatan. Ini gerak badan bentuk next. Keterampilan mengadakan PLC suara dan tinggi keras. Next. Ini udah tak pernah gini. Lanjut. Next. Mudah-mudahan ini tanggung jawab ulang pernah jelas lah dengan umum nih. Mudah-mudahan jelas. Lanjut. Next. Nah ini kemudian mempertahankan kondisi kelas. Oke, next. Nah ini Pak, kita lanjut atur kecepatan. Kita ambulan dulu ya Pak ya. Ini fatal ini Pak, ambulan. Bisa-bisa kita mau ambulan. Jadi ada Pak sombong, takoni kepala desa. Moto ambulan, moto jenazah di ambulta ini apun kami pemulaannya dalam orang alamatan kai kami. Jadi nyampe ambulan itu matan kai abah paman ulun gitu nah. Jadi motor ambulan di ambulta yang pertama sebuah ada di alamatan. Tanya kepala desa, siapa punya Allah kai ulun, tapi itu dari pemerintah, beenaknya di Masjid Raya. Sampai ini ada aktif lagi tuh. Di sebenarnya menghandak muda ambulan, tapi bagus Pak. Ambulan itu kalau ada yang mati nyala surat. Bila ada yang mati, ada lawas, ada datang atau mayat ya. Jujur Pak. Jadi ibaratnya tuh takut kita sering wanita jagoin di kalan namanya wani ulun suah guring di situ dah. Jadi ini keputusan Menteri Standarisasi Sumber Pelayan Medik, keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia nomor 143 Menkes Menteri Kesehatan, Kesos Menteri Sosial, SK 2/2 Muawi 2001 tanggal 23 Februari 2021 Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia. Ini bahaya Pak. Jadi bahaya. Kalau yang nyopir ambulan ada? Dan di sini ada. Ini bahaya nanti saya jelaskan. Ya, menimbang pelayanan medik bermutu dan terjangkau harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat termasuk pelayan medik rumah sakit. Betul. Jadi saya di rumah sakit kawat di desa BC ambulan betul. Bahwa pelayan medik kita langsung aja para. Nah, keputusan ampun lanjut ke keputusan menetapkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang standarisasi kendaraan pelayanan medik. Kedua, jenis kendaraan pelayanan medik meliputi ambulan transportasi, ambulan gawat darurat, ambulan rumah sakit lapangan, ambulan pelayanan medik bergerak, kereta jenazah, ambulan udara. Ketiga, spesialis setiap jenis kendaraan pada diktum kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Semua kendaraan pelayanan medik sudah ada, harus segera dilengkapi Pak. Nah, beda ya Pak, ambulan lawan motor jenazah. Biar jangan amuk Pak. Bila di rumah sakit kalau ada meninggal dibawa motor ambulan
pian kena Pak mengaras di rumah sakit ada motor ambulan itu motor orang gaya bila pian mengaras 5 tahun Pak yang membawa petugasnya diampihi langsung di ampihi yang mengawasi masuk sel itu dengan kecepatan next. Nah, ambulan bereputasi kendaraan roda 4 atau lebih dengan peredam getaran Pak standar sadar. Mohon maaf, jadi ambulan itu harus ada peredamnya getaran di mobil. Warna kendaraan putih, serena cuma 1 atau 2 atau lebih. Bisa itu aja. Kalau tahu berwarna biru Pak, bukannya merah, bukannya abang, bukannya kuning, tapi biru di tengah, merah kiri dan kanan. Itu faktor untuk lampu di atas. Antara dinding dan lantai terletak bersudut di lantai-lantai dilengkapi sabuk pengaman. Jadi bawa orang dari sabuk, jangan dilihatkan itu. Infus harus ada lengkap 9 cm, punya aturan. Wajib kita lagi lebih gede dan mengatur tekanan darah. Nah ini nih jadi masalah Pak. Petugas satu pengemudi kemampuan baik hidup dasar, punya dasar. Supir itu berasa hidup punya. Satu orang perawat wajib Pak, biar bawa orang tabrakan panggil Pak perawat di sini. Perawat di sini panggil bidan atau wajib kita apa namanya mantri malah. Iya, supaya biar jangan salah. Kalau orang tidak biar bawa angkat. Ini orang ini kan tahu nih. Kalau pengasah ada baik Pak, mati di situ, mati di mobil, kita ya kenapa? Yang supir lawan kita hendak menolong, masuk nasib kata baik. Jadi ambil materinya atau bikin bawa nya kamu tahu wajib bila nya ada manuk ada umpat sampai jendelanya nya ada menangani kalau pasien itu gawat darurat emergency bukan di mobil. Emergency adalah tindakan di dalam rumah sakit. Lanjut. Tata tertibnya sewaktu menuju tempat penderita boleh menggunakan serena dan lampu atau boleh waktu menuju pasien boleh. Pada saat mengangkut penderita hanya boleh menggunakan lampu atau kalau bunyi mutu jenazah. Ini mau mana? Yang dibawa geri itu orang mati ada boleh hanya lampu Pak, lampu aja, tapi bisa dinyalakan sewaktu-waktu. Misalnya orang banyak di situ bisa dibagi tuh itu aja. Semua peraturan lalu lintas harus ditaati. Kecepatan kendaraan maksimal 40 km Pak. Orang garing itu 40 km. Kita ngangkat orang, ini mohon maaf, kada tahu ya orang penyakit jantung Pak. Depannya tak kaget Pak. Nah, di situ kita bahaya Pak. Itu 40 km per jam di jalan biasa dan 60 km di jalur bebas hambatan adalah wanita di jalur bebas.
yang jalan tol, lain tol yang di Pakabuan lah. Itu lain. Nah, kadang-kadang kita kabut Pak. Ulun mengerti, ulun juga suara itu. Sekali belanja ternyata alhamdulillah dingin itu. Petugas membuat mengisi laporan keadaan pasien. Jadi di dalam itu, nih pasien ini berbina ada jam baik. Jam, nih jamnya. Hitungan detik itu berapa? 1 detik berapa detik? Dengan waktu. Ini yang pelatihannya. Jangan asal bawa saat dia hitungan detik 1 detik berapa denyutan di jantung kita keluar. Kalau normalnya berapa? 1 detik ya normal ada sampai 20 denyutan. 15 sampai 20 itu normal. Hitungin ya 1 detik tuh. Udah sampai 10. Bila mau minang 1 detik itu minang lambet bete palak deta. Itu. Catatan penderita kenapa jadi ulun suruh perawat atau mantri yang ada di sampingnya kamu mencatat Pak. Karena supirnya supir aja, relawan. Yang tahu medisnya hanya buahnya. Karena fungsional musik yang tahu sudah belajar beberapa tahun. Karena mantri itu kita bawa, kita akan terlibat kalau ada terjadi sesuatu. Nah, yang tidak diinginkan. Petugas memakai seragam atau identitas. Nah itu next. Ini ambulan banget. Next. Nah, ambulan gawat darurat. Tujuan penggunaan gawat darurat pra rumah sakit. Pengangkut pendiri kereta gawat darurat stabil lokasi kejadian di tempat tindakan identifikasi dan rumah atau rumah sakit. Jadi pas kejadian harus ada yang identifikasi. Pian jangan angkat langsung. Itu bahaya Pak. Pian mengangkat orang penderita itu garis Pak. Hanya 4 titik pian garis. Nomor 1 pian mengangkatnya 1, 2, 3, 4 kaki. Jadi mengangkat titik silangga itu jadi tenang. Di kanan atas berarti di situ kurangnya Pak. Nah, kendaraan roda 4 atau lebih dengan peredam. Jadi di jalan itu kita di sini peredamnya ini ambilnya Pak sampai 1 lebih sampai 5 m. Ya, yang ada peredam kita ada yang muntai selain yang hanya dekat dipakai buat BSC itu udah standar kedua. Itu laju kayak apa aja di dalam ada bunyi itu ada peredamnya. Rotator warna biru terletak di tengah atas kendaraan nih Pak, padahal ini salah juga nih. Nah, selainnya bukan di sini Pak, tapi di bawah ini lampunya. Ini ada dari contohnya pernah. Teknik sesuai AC, punya AC Pak di mobil. Nyaman dong Pak. Jadi AC alam gitu lah. Habis itu punya ini yang ambulan Pak ya. Tabung gas oksigen dengan peralatan untuk 2 orang. Jadi tabung gas ini minimal 2 biji Pak. Yang 8 kilo Pak. 5 kilo Pak. Yang halus, yang harga 250 Pak. Itu 2 biji. Peralatan medis PPGD perumahan lanjut. Ini orang garing balah. Lanjut medis next.
Jadi di dalam AC bermobil. Nah, ada namanya lemari untuk obat dan peralatan. Yang ke-16 air bersih 20 liter dan menampung air limbah otomatis. Tahu apa? Jadi ada air bersih, ada limbah. Limbahnya di mana? Di motor itu pastinya kalau obat ameh, Pak. Nah, itu masalahnya. Lanjut. Ambulan lapangan, ambulan rumah sakit, kira-kira kecepatannya kita bukan kecepatan aja, itu kecepatannya sama, nggak salah. Next. Nah, ini Pak punya standar. Nah, ini yang enggak. Nah, lampunya merah, biru, merah. Cuma di sini kalau lalu lintas lampu merah tetap satu. Ada naik yang satu menaati lampu merah, jangan dirumpak, Pak. Nah, itu kalau mati, Pak, itu bukan tanggung jawab supir. Itu sudah standarisasi petugas pengawal supaya pian jangan disalahkan. Pian laju tak salah. Gemak kadang mungkin kami ada megang standarisasi kecepatan itu pian tak salah. Dan keluarga ini korban tidak bisa menuntut. Tapi kalau pian melaju males mati. Bukan terkajut gak karenanya bukannya kelalaian. Lalai dalam KUHP 365 karenanya Pak 5 tahun 5 tahun atau denda 4.500.000. Nah, itu pilot atau kendaraan ini udah standar X. Nah, ambulans sudah paham kecepatan ambulan dari 40 kilo sampai 40 kilo aja Pak, dan ulun kawat. Tapi syarat dia harus membawa perawat atau menteri bidan bawa ke mobil. Nah, bawa ke mobil biar ingat ada pun wajib harus ada yang menangani di saat kita kan kayak ini kebanyakannya kekawanan ini orangnya sudah kami bawa tapi tindakan BPGD-nya nggak ada. Nah, orang masih berdarah minimal 1 pakan darahnya ini dulu minimal musia orang itu sesak napas bahaya oksigen harus ada. Pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang sebelum padam semboyan se-Indonesia. Tapi pantang pulang sebelum padam bisa tidak berlaku Pak. Kalau kebakarannya B3, tahu B3? B3 kayak bom Pak. Bahan bakal berbahaya. Pulang sebelum pulang, pantang pulang sebelum padam. Kita boleh balik karena apa? APD kita tidak lengkap dengan jarak 70 meter atau dari 70 sampai 100 kita tinggal. Itu kan bisa dipakai Pak kalau SPBU objek vital itu. Kalau sudah P3 sampah, nah sampah hati-hati. Sampah itu bunyinya sampah itu bisa ada gas, bahaya Pak. Mbak sampah numpuk. Contoh kejadian bulan tadi yang di Belitung Darat. Kenapa sampai jadi itu sampai pagi sampai siang? Karena bayinya kade basah, bayinya banyak, api kade basah, kade pajah. Apa yang disebut?
itu nyerah, itu B3 Pak, gas beracun. Makanya satu korban ada, satu korban itu ketiban Pak, dia juga asma. Itu masalahnya. Jadi kontak-kontakan kami itu telepon dari jam berapa? Jam 8 kejadian. Kami ini siap Pak, dari habis maghrib antara maghrib bisa sudah siap. Kami dari jakannya ya. Nah, cuma di Banjarmasin itu ada sekitar 6.000 personel untuk relawan, harganya 6.000 dan 960 unit di Banjarmasin itu, dan dibagi 4 sektor. Tapi kalau satu sektor ada 2, dibagi 2 kan, jadi satu wilayah ada 2 sektor. Penanggung jawab koordinator lapangan, biar harus ada koordinator lapangan. Ambulan menuju ke lokasi harus ada Pak. Pos komando atau operator unit BPK, operator armada siapa, mobil yang punya mobil, driver dan komunikasi, operator jangan turun pada mobil Pak. Seharusnya unit komando operator lapangan, ya bagian siapa yang bertanggung jawab. 3 pilar juga Jaya pemadam kebakaran ada 1, harus berkoordinasi instansi terkait dari kesehatan, pemadam kebakaran dengan polisi. Sudah ada kami terkait, cuma ini bilang polisi tanggungan harus nih kesalahan harus. Ada pemerintah, ada masyarakat, dukungan yang masyarakat ada di 3. Tanpa ada masyarakat, instansi terkait kadang awal sudah warganya berputar, saling membutuhkan. Masyarakat membutuhkan pemadam kebakaran, masyarakat butuh. Kenapa instansi terkait itu harus terlibat? Ini sudah saya utarakan dia aja sama Polantas Kapolri. Kalau kebakaran walaupun baju dinas, ada baju tolong diudahkan oleh pinggir di jalan toh. Kalau terjadi naudzubillah di jalan sudah jangan lagi Pak. Nanti itu Pak, itu tugas polisi sama dia lagi. Saya sudah kelas, tapi orangnya acuh-acuh. Instansinya mohon maaf kalau ada keluarga antara instansi dia Haji lawan polisi, mohon maaf sebelum saya kelas. Lanjut. Nah, kita buka respon Pak. Nah, jadi pilihan di sini Pak, respon itu pengertian respon pemadam kebakaran di mako pemadam kebakaran dan penyelamatan. Waktu tanggap respon anggota pemadam kebakaran adalah 15 menit Pak. Yakin mafian 15 menit lah. Ini masih bingung nih, salah kaprah semua kita. Jadi gini aturannya, respon 0. Halo, ada kebakaran, ada video, ada kebakaran, ada WA, langsung saya pecahkan. Dari detik pertama 0, halo ada kebakaran di mana, itu diberi waktu. Kalau memang A1 dengan itu siap dada, buka radio, dengarkan dari operator lawan pemberi berita 5 menit Pak. Mesin dia pun jangan hidupi mesin ngobrol. Kalau pakai bensin nyaman malah
langsung hidup. Tapi kalau sholat Pak harus dipanasi dulu. Desa nih bila ada panas ya Pak kayak mau udah enak. Nah itu 0 sampai 5 menit 5 detik 5 menit itu diberi waktu 5 menit operator berpandai Pak. Tapi operator kada boleh meninggalkan radio komunikasi sebagai operator induk. 005 untuk menuju depo menuju unit atau menyalakan armada sudah panas ya Pak. 05 menit anggota ini siap-siap perlengkapan ya sepatu masang helm masang jaket itu diberi waktu 5 menit Pak. Nah udah habis dah ya masih berpikir 15 menit dah bujur lah itu modul 15 menit ke berapa Pak? Lihat Amal hitungan kita secara apa itu ya di lapangan 15 menit dia Bang no 15 menit yalah 15 menit kali 5 menit kah 5 menit aja ini kan nah habis lengkap sudah perlengkapan siap 5 menit itu bagi waktu 5 menit Pak 5 menit ke 10 menit dari lakukannya mungkin jangannya ulun tulis 0 jadi mobil udah siap armada sudah hidup anggota sudah siap 5 menit ke 10 menit diberi waktu pulang Pak 5 menit antara di rumah di pos di rumah ujung sana ngumpulkan anggota 5 menit Pak dari sini ke sini hanya 10 menit nah dah siap habis itu 10 menit sampai 15 menit ini waktu dari sini ke sini 15 menit saja sudah meluncur ke lokasi tertentu ke lokasi yang ditentukan operator. Oh mohon maaf sebelumnya pikiran kita selama ini yang 15 menit konten itu adalah hanya di Mahakota di pos siapa bertanggung jawab unit yang terdekat bukan responden di perjalanan tidak ditentukan. Saya mau nanya awak dia kalau jarak 20 km dengan respon 15 menit sampai ke ada ulun juga suah gue maja juga geta gue nih bang gas geta dulu nggak ditahan baik jadi sama-sama jadi ya ini responden dalam tidak ditentukan jadi walaupun pian limit pakai nanti jadi masalah kada tulang kada jadi masalah. Kenapa? Tanggung jawab itu ada di aparatur desa. Siapa operatornya yang kita balik tadi? Responnya dari masyarakat, dari desa ke masyarakat yang punya armada yang kita pada awal. Ya, itu yang tanggung jawab. Bukan dia. Mohon maaf. Tanggung jawabnya ada di
kandang alam. Itu aja. Kakak itu. Kakak sudah cukup. Orang tua di benjang ke sana, walaupun benjang apanya beda Pak teman kami. Mohon maaf sebelum tanggung jawabnya sebagai kaki tangan pemerintah melindungi bencana dan kebakaran. Tanggung jawab kami Pak. Jadi kemana aja kami diri kami kapungi. Kapal minggir kami kapungi. Selagi mampu, bila kalian mampu kapal minggir, kapal adalah kami telepon dulu Pak. Udah aja di paminggir itu kami tadi tulak Pak. Kebakaran di danau di Sabra kayak Pak Almada awal lah ada kawah pakai apa diam. Ada bukan. Di mana lagi yang pian mohon maaf pas BK di mana yang kopi atau wujud tahan nih dulu ngutu kada kau masuk bisa kada kau masuk ulun tahun junan ulun di situ dulu mau junais pasti di kebakaran lo dulu ndak kau masuk ada suruh masuk bertahan sekalinya mutu di kawah Pak telah masuk itu alhamdulillah semua respon luar biasa Pak. Jadi respon time di jalan tidak ditentukan. Ada namanya respon time ada dua. Respon time mako dengan respon time di kejadian. Respon time kejadian ada diberi waktu 60 menit. 60 menit berarti 1 jam. Kalau sebuah ulah itu pajak di jalan 1 jam paling lama 1 jam itu respon time. Respon time pemadaman Pak. Nah itu aja respon time. Kenapa respon time harus 15 menit harus ada di TKP? Makanya unsur rekar ini relawan kebakaran ini memecah Pak. Atau sektor-sektor yang kami bagi. Kalau di sini kami bagi ada 10 sektor Pak. Ada ketuanya. Mohon maaf, mohon bertaan, mudah-mudahan di tahun depan kita pilih sama-sama. Nanti dibentuk kemudian Pak ketua kan sektor ada yang di SKK. Ini ada namanya ketua rekar kecamatan Pak. Kami masih konsultasi dengan kecamatan ada 10 kecamatan Maandak satu ruangan rekar khusus ruangan rekar di kecamatan maupun di desa. Nah itu Pak. Kami kecamatan dulu Pak ya, di desa mungkin di Kuningan. Jadi kalau perjalanan sudah ditentukan, nanti kita bahas kecepatannya Pak ya. Next. Nih mitigasi Pak. Kemarin, mohon maaf, ada keluarga yang ini, tapi kami nanya aja Pak. Ini kemarin saya hendak mau tuntut. Dia menghilangkan bakti ini. Tapi aku untung berpaling gitu. Gue bilang kali kena doa. Jadi menutupi di A1 Pak. Nah, investigasi kebakaran adalah analisis eksiden yang berkaitan dengan kebakaran. Investigasi terkadang disebut sebagai investigasi asal dan penyebab setelah petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Investigasi dilakukan untuk menentukan asal penyebab dari kebakaran. Ini Pak sudah menyebabkan Pak. Orangnya kan pinang diri sampai apa? Semalam ditutup-tutupi lah. Kalau menyampaikan dia hendak kayak ini apa? Mang, alhamdulillah diciptakan. Karena waktu awal sampai akhir hidup manusia
mantir mulu nih bikin ulun namanya biar ada ini tambah ada HP muka untung kota ada visi baik tapi biar ada ini apa nah paling katanya nih menghalang-halangi pemeriksaan 321 ini dendanya 500 juta nyala ini alhamdulillah lancar lanjut next nah himbauan Pak ini ada di YouTube ada di TikTok ada di Facebook ini jadi himbauannya pasal 21 ini ada sanangnya kita Pak asal ada rekamannya nih dengan sengaja orang untuk menghalangi bisa nah tapi bisa mati di perundingan bang di sini Pak kebijakannya ada kurung nih pasal 31 menulis bahwa orang yang menghalangi pekerjaan pemadam kebakaran cara menyembunyikan membuat tidak dapat dipakai alat pemadam yang mau sampai alat pemadam kebakaran atau dan cara apapun menghalangi pekerjaan pemadam kebakaran bisa kena pidana paling lama 6 tahun. Selain yang kedua, selain pidana itu pelaku juga bisa dikenakan hukuman lain berupa denda dengan nominal paling banyak 200 juta. Pak, bisa dijerat pasal 321 KUHP berupa uang 200 atau penjara 6 tahun. Nah, ini jadi ini Pak, kalau ini dibuka di saat kebakaran itu kena beran siapa? Airnya dapat menghalangi orang dapat kena yang menonton yang banyak itu Pak ini kena yang nonton pasang kamera ID-nya ini elektroniknya kena orang yang menghalangi itu dalam saat kita bertugas kena jadi 2 pasal membentuk ada ma'amuti uang menghibagi orang banyak nah ini sanangnya kita tapi kita mati di perundingan Pak tapi kalau di Jakarta ada yang naik paling lama 30 menit Pak diulangkan undang-undang ini dipegang di Jakarta paling lama mobil pemadam itu paling lama yang menghalangi 30 menit pasti tertangkap di Jakarta itu 367 CCTV kota kenapa pelaku bom itu dapat karena CCTV ada 4 instansi pemadam kebakaran TNI Polri lantas dengan diraji 5 instansi Kominfo satunya yang CCTV itu jadi layarnya itu dari situ ke situ Pak sedikit 600 biji jadi siapa yang menghalangi pemadam paling lama 15 menit paling lama setengah jam dapat jadi semuanya kompak yang kedua kenapa ambulan jadi viral nah itulah tadi yang dibahas ambulan itu so apa namanya yang besar itu betul-betul apa scoutingnya escort itu tidak boleh Pak boleh escort tapi pakai sertifikat dengan aturan yang ada bukan laju mohon maaf ulun jangan ajak dulu itu tadi tahu ini tahu hanya udah
Nah, begini. Itu kenapa? Itu kenapa tuh ada itu aturannya. Jadi ada batas kecepatan yang diberi waktu di dalam undang-undang yang prioritas tetap nomor 1 pemadam kebakaran dengan kecepatan 60 km per jam. 60 aja Pak. Itu tangki yang ada, tapi jangan disamakan Pak. 60 km per jam mobil tangki sama mobil Hilux jangan disamakan karena cc-nya beda. Mungkin di dalam situ 60 km 60, tapi kalau di luar bisa 100. Mobil wadah ulut supir sarajin 60 Pak dijak santak sampai gigi 5 tetap 60. Karena dia ke koordinir Pak. Di situ ada namanya besi Pak. Di bawah jijakan tuh ada besi. Bejijak kecuali patul, kadang tahu malah muncul penghalangnya tuh kecuali di patul. Nah mungkin bisa sampai lebih manjijak Pak sampai di 5 tatap 60. Itu gitu aja tuh bawa tatap 60. Tadi jauh. Nah 80 km per jam jalur bebas hambatan atau di tol. Yang kedua, ambulan. Prioritas yang kedua adalah ambulan 40 km per jam atau 60 km di jalan tol Pak. Aduh boleh lagi. Polisi kalau laju ambulan ada anak lebih dua nih. Boleh tangkap. Jangan laju. Itu malah lagi Pak. Saya diitinya STNK hidup, pajak hidup, itu malah lagi standar hidup, itu nyandang aja lagi Pak. Tapi yang polisi wadah kita kali turun Pak. Jangan pun itu, ulun di mana bang, di kandangan mengawal bupati dikawal oleh polisi. Untuk baginya dia, alhamdulillah tadi boleh Pak. Polisi Pamung Praja itu ngawal pejabat hanya di daerah, ada boleh keluar, bahkan dia lagi mengawal keluar tangkapnya Pak. Boleh mengawal bupati tapi di wilayahnya. Kalau boleh mengawal keluar itu harus didampingi oleh polisi. Ambulan next nomor 3 kendaraan pejabat maupun bupati maupun gubernur siapa aja presiden boleh kecepatannya hanya 30 sampai 40 gipit ya Pak. Tadi boleh lagi pejabat bupati itu kadang boleh di atas dari 30 sampai 40 km per jam di jalur kelas 3A. Wadah kita ini kelas 3A Pak. Masih jalur kelas 3A. Boleh 100 km per jam di jalur bebas hambatan. Nah, enggak. Ini berapa? 30 sampai 60. 30 sampai 60 di jalur kelas 3A dan 100 km per jam di jalur tol bebas hambatan. Boleh 100. Itu ambulan. Nah beda nih, yang satu gawai darurat, satu mobil jenazah. Ini Pak, ini ambulan, ini motor jenazah kelas 4. Bermayat laju 40 km sampai 60 saja. Imun mayatnya bejeret, musia ada bejeret, ada lubang gugur, kasihan.
jadi jimat aja dia nggak jadi masalah. Seringnya tetap ada boleh berbunyi, tapi boleh berbunyi sewaktu-waktu. Kompoi, rombongan kompoi atau iring-iringan pawai bermotor maupun kendaraan, kecepatannya hanya diberi batu cap batas hanya 50 km di jalur kelas A 3A. Ini di sini ada boleh lagi Pak. Yang pertama pemukiman orang banyak, yang kedua mengganggu, bunyinya nyaring banget. Nah, sisinya ada buah 500 cc, 1000 cc, kayak motor. Next, mau hendak minum dulu. Nah, habis kita pas setengah jam. Terima kasih Desa Kandangan sebelumnya. Lanjut Pak, ada pentakonan apa? Ada petakon ulun jawab. Makasih ini atas materi ini tadi. Kami cukup bangga dengan apa yang disampaikan tadi. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan di sini berkaitan dengan ini. Di kabupaten kan kita punya ada sektor kerja kecelakaan. Nah, mungkin selama ini kan namanya pemadam ini sifat mau menolongnya tinggi. Nah, mestinya dari sektor itu kami sanggup aja menangani di sektor ini, nggak ada perlu bantuan dari sektor lain. Nah, selama ini kan berada kebakaran, wah, hampir lah. Jadi nggak ada artinya sektor lain artinya bisa aja didapatkan ada kebakaran. Nah, dari sektor itu sebetulnya ada semacam himbauan dari Petar Polri Damkar. Artinya selama bisa ditangani di sektor itu, kagak perlu lagi minta bantuan ke sektor lain. Nah, soal ini kan pemadam itu sifatnya kan sosial, gak ada kabar kebakaran Liono, dah perketat lah. Ada minta tolong, ada minta tolong, tetap harus berangkat. Nah, kita juga menghendaki hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, adakah selama ini dari Damkar membuat semacam SOP untuk kebakaran di sektor-sektor yang ada di Kabupaten Sungai Utara, untuk artinya kada perlu di bantuan sektor lain, artinya sektor ini mampu aja menangani dulu. Kecuali misalnya dari sektor itu ada mampu, baru kalau dari sektor ada dari Damkar jelas kan sudah harus berangkat, artinya diminta atau tidak minta dari Damkar Kabupaten ini sudah wajib berangkat. Nah, kita tidak menghendaki hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada satu Damkar seperti contoh kami Pak, itu terjadi kecelakaan, kemudian petugas Damkar itu diminta bantuan dengan mungkin beri kabar aja kami dapat musibah. Jadi ambulan yang ada di kamionnya mereka karena setia kawan kan mendengar kawan istilahnya dapat musibah, ambulan berangkat. Maksudnya itu kalau ada yang perlu dievakuasi ke rumah sakit, kita tidak menghendaki terulang lagi seperti hal-hal yang kita inginkan. Dan banyak bukti-bukti lain yang merupakan pengalaman atau pelajaran bagi kita agar kita lebih berhati-hati lagi dalam melaksanakan tugas. Memang niat kita bagus menolong, tapi kebanyakan sifat kita egoisnya buat pemadamnya ya, anak muda. Artinya bila datang contoh itu benar, kalau kasih pemadam lah dia aku satu sedang lah. Jadi ini, nah jangan seperti itu. Kita sesuaikan dari kecepatan kita, menjaga keselamatan kita, keselamatan orang lain. Ini ada pemadam-pemadam, kita lihat coba makan-makan di atas pemadam. Ucap tahunya orang yang sebelum rumah kata orang belum berbanyak banyak lah.
Dan juga yang kedua mungkin usia yang berhak jadi anggota relawan ini sebenarnya berapa? Ini kebijakan kakak-kakak yang disebut KTP itu 4 loh, di pemadam untuk pemadam dah. Nah kami itu jadi batas umur artinya anggota pemadamnya berapa itu mestinya. Kalau pemadam dan alhamdulillah kami berubah ini KTA artinya pemadam kebakaran yang sudah memiliki KTA dan mudah-mudahan disetujui oleh daerah akan dibayarkan asuransi keselamatan kerja. Namun KTA, yang belum memiliki KTA artinya BPK yang belum terdaftar bagaimana? Berapa? Artinya mereka sudah terdaftar lah. Nah belum. Yang terdaftar saya Alpukat. Angkahan juga. Angka sudah. Nah artinya kita mungkin juga ada juga anggotanya nanti kami minta masukan dari Damkar ada usianya berapa artinya yang batasnya sebagai anggota magang itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, oh ini masalah sampah saja di Kopalo. Jadi gini, alhamdulillah Pak, untuk sektor dulu 4 wilayah, 4 sektor yang belum bagi Pak. Jadi sektor 1 Amunta Tengah itu 1, Amunta Tengah dengan Benjang. Itu 1 sektor dulu. Yang kedua yang membagi ulun Pak. Jadi ya cukuplah bagi sini. Sektor 1 Amuntai Tengah, sektor 2 Amuntai Utara dengan Haugadi. Sektor 3 ada 3 kecamatan Amuntai Selatan, Sungai Lawan Alabiu. Sektor 4 ulun bagi Babi, Danau dan Paminggir. Ternyata waktu itu diikat oleh Kemendagri nomor 20 menjadi kecamatan Pak, kayak polisi Pak. Oh dia polisi itu polsek.